warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali dalam kegiatan belajar bersama secara online malam ini. Malam ini untuk membahas membangun ekonomi Pancasila, membangun ekonomi kerakyatan. Kita akan membahas seperti yang kita butuhkan ke depan ini. Akan tetapi saya harus sebuah pernyataan seperti ini. Kalau ada hal penting yang harus kita miliki, yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti dengan adanya COVID-19 ini menjadi pandemi global atau pandemi secara, maka itu adalah bahwa virus corona COVID-19 ini telah membukakan mata kita atas apa yang kita bangun selama ini, bahwa ternyata apa yang kita bangun selama ini rapuh. Ternyata yang kita bangun selama ini tidak tahan terhadap goncangan, tidak kebal terhadap krisis. Buktinya ekonomi kita, bahkan ekonomi dunia melemah. Ekonomi dunia menjadi bermasalah gara-gara virus corona. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya untuk membahas bagian ini, atau paling tidak selama masa karantina, selama kita masih menghadapi virus corona yang akan segera berakhir ini, kita melakukan persiapan dari sekarang. Oleh karena itu kita membahas topik membangun ekonomi Pancasila. Bilang dulu sama-sama, membangun ekonomi Pancasila, membangun ekonomi kerakyatan. Saya melihat begitu orang mendengar topik tentang membangun ekonomi Pancasila, membangun ekonomi kerakyatan, orang langsung mikir bahwa ini tugas pemerintah, bahwa ini urusannya dengan teori-teori belaka. Saya ingin mengingatkan kita semua dari sejak awal saya mengambil keputusan untuk melakukan acara lain seperti ini, melakukan kegiatan belajar bersama secara online, secara terbuka dengan masyarakat umum. Saya tahu apa yang saya lakukan, oleh karena itu saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang sekedar teori belaka, tapi saya menyampaikan hal-hal yang berasal dari praktek sehari-hari, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mudah dicerna, hal-hal yang mudah dimengerti, sehingga saya harapkan ini juga akan dapat kita pahami secara bersama-sama. Kehidupan ekonomi, membangun ekonomi itu sama seperti membangun sebuah rumah. Harus dapat dipastikan lebih dahulu, didahului oleh fondasinya lebih dahulu. Kita bisa bayangkan kalau sebuah rumah dibangun lalu fondasinya di atas pasir, sudah bisa dipastikan bahwa rumah ini tidak akan tahan terhadap ujian, di mana ada angin, topan atau badai atau banjir, maka rumah itu akan segera lenyap karena fondasinya ada di atas pasir. Sesuatu yang mudah bergeser, sesuatu yang mudah berubah, sesuatu yang mudah untuk diutak-atik. Demikian pula dengan ekonomi kita. Tidak boleh dibangun hanya sekedar motivasi yang rapuh, hanya sekedar punya uang banyak, menjadi kaya, atau sekedar punya harta yang melimpah tidak habis 7 turunan, untuk kalau mati meninggalkan warisan buat anak-anak, atau cuman sekedar yang penting aku untung dan biarlah yang lain menderita. Kalau itu yang kita lakukan, ekonomi kita rapuh. Tapi coba bayangkan sebuah rumah yang dibangun di atas dasar yang kokoh, di atas batu yang kuat, di atas batu yang kokoh, maka pasti rumah itu akan tahan terhadap goncangan, akan tahan terhadap badai sekalipun, dia akan tetap kokoh berdiri. Demikian pula saya yakin dengan ekonomi Indonesia. Kalau dibangun dengan cara yang benar, berdasarkan dasar yang kuat, maka pasti ekonomi Indonesia akan bisa tahan dan bisa kebal terhadap krisis manapun juga. Kabar baiknya, Indonesia punya Pancasila. Indonesia punya dasar negara yang saya yakin itu adalah yang paling komplit di dalam semua dasar negara yang ada. Indonesia punya the best. Dan tatkala kita mendasarkan kehidupan ekonomi kita berdasarkan Pancasila, membangun ekonomi kita berdasarkan Pancasila, maka pasti ekonomi kita akan kuat. Itulah yang akan saya bagikan buat kita malam hari ini, di mana kita membahas ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan. Namun untuk pertama ini saya tidak akan membahas ekonomi terlebih dahulu, karena justru ekonominya yang akan kita bangun. Maka kita akan lihat fondasinya lebih dahulu. Fondasinya adalah Pancasila.
Pancasila haruslah menjadi dasar dalam kita membangun segala sesuatu. Sekali lagi saya merasa ada orang yang sedang berkata, wah itu negara Pak. Kalau ekonomi rumah tangga kita bagaimana? Saya akan tunjukkan buat kita bahwa ekonomi Pancasila, bahwa Pancasila itu dapat kita pakai untuk membangun rumah tangga, dapat kita pakai untuk membangun masyarakat, dapat kita pakai untuk membangun hubungan, dapat kita pakai untuk membangun usaha, dapat kita bangun untuk membina apapun juga, untuk membangun apapun juga. Pancasila menyediakan seluruh nilai yang kita butuhkan untuk dapat dalam membangun segala sesuatu. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu. Pancasila jangan lagi sampai sekarang ini hanya sekedar menjadi pajangan yang entah ada dan tiada, orang tidak peduli lagi tentang itu. Tapi Pancasila haruslah menjadi mendarah daging atas kita, haruslah menjadi dasar dari seluruh aktivitas kenegaraan maupun aktivitas kemasyarakatan kalau kita bukan para pejabat. Itu harus kita miliki. Oleh karena itu, membangun segala sesuatu berdasarkan Pancasila, sekali lagi, jangan lagi serahkan kepada pemerintah saja. Memang itu tanggung jawab pemerintah, tapi bukan berarti kita sebagai masyarakat biasa lepas dari tanggung jawab itu. Kita bukan cuma orang yang sedang berteriak bahwa pemerintah gagal, pemerintah tidak mampu. Kalau pemerintah gagal, kalau pemerintah tidak bisa tunjukkan bahwa kita mampu. Karena tanggung jawab untuk membangun negara ini bukan cuma sekedar tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita juga. Karena yang ini yang saya mengerti, bahwa kalaupun pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan ekonomi kita baik, tapi kitalah yang membutuhkan kehidupan ekonomi yang lebih baik itu. Oleh karena itu, mari terlibat dengan aktif di sana. Bangun ekonomi kita berdasarkan Pancasila. Wujudkanlah ekonomi kerakyatan. Ini yang saya pahami dan saya merasa lucu, saudara. Negara kita adalah negara demokrasi yang katanya kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan, kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Tapi yang kenyataannya, rakyat tidak berdaya dalam kondisi seperti yang sekarang ini. Tapi sekali lagi, saya sedang tidak bermaksud untuk membangkitkan amarah kita lalu kita akan teriak menyalahkan pemerintah. Bukan itu yang saya maksud. Kalau saudara tersentuh dengan apa yang saya bilang, maka mari kita bangkit bersama-sama. Ayo kita bangun ekonomi kita menjadi lebih baik, dan kabar baiknya kita bisa. Dengan kita membahas apa yang malam hari ini akan kita bahas, saya berharap kita akan beroleh pencerahan, kita akan memperoleh pengertian dan pemahaman yang baru, sehingga kita mudah untuk dapat mengambil tanggung jawab, dan kita tidak cuma sekedar menuju orang lain, tapi kita mengambil tanggung jawab yang dapat kita mainkan. Oleh karena itu saya akan membagikan buat kita semuanya apa-apa yang kita miliki dari Pancasila. Apa sih yang disediakan oleh Pancasila buat kita sebagai dasar negara? Yang paling pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Pancasila adalah sebuah konsensus nasional. Itu adalah produk kesepakatan para pendiri negeri ini untuk mewujudkan, menyusun, mendesain sebuah dasar buat negara yang baru saja didirikan, yakni tahun 1945 waktu proklamasi dikumandangkan. Apa yang bisa kita pahami dari sana? Dalam keadaan luka, mungkin masih ada yang belum sembuh bagi mereka yang cuma sekedar tertembak dan luka, menghadapi peperangan yang berkecamuk begitu panjang. Ratusan tahun peperangan itu, saudara. Ratusan tahun kita menghadapi peperangan melawan penjajah. Dan begitu tahun 45 itu merdeka, sehingga para pendiri negara ini yang masih hidup, yang selamat dari penjajahan, yang selamat dari peperangan, saudara, mereka harus merumuskan dasar negara ini. Sudah baru tentunya dengan berbagai perasaan yang menyayat-nyayat, perasaan duka, perasaan menderita, perasaan sengsara karena perang. Mereka masih rasa itu semua. Di dalam dada mereka masih rasa perih, bahwa betapa nistanya, betapa perihnya peperangan ini, betapa halnya perjuangan kemerdekaan yang mereka sudah lalui. Oleh karena itu saya yakin dan percaya mereka tidak mencantumkan hal-hal yang rese di sana, hal-hal yang asal di sana, hal-hal yang rapuh di sana, hal-hal yang asal-asalan di sana, tapi mereka mensarikan seluruh perjuangan jerih lelah mereka, para pejuang dan pendahulu kita di dalam dasar negara. Sehingga saya yakin dan percaya
bahwa Pancasila ini telah keras sedemikian rupa sehingga melahirkan yang sekarang ini 5 sila. Sehingga saya yakin dan percaya di dalam 5 sila ini terletak kekuatan yang akan kita gali sedemikian rupa pada waktu pertemuan-pertemuan itu. Tapi mari bersama saya yakin bahwa kalau kita menerima konsensus nasional, kesepakatan nasional ini, berarti kita sedang melanjutkan, sedang menerima tongkat estafet perjuangan bangsa ini dari para pendahulu untuk kita isi dengan benar. Inilah PR kita sekarang ini, bukan cuma sekedar teriak begini, teriak begitu. Ayo ambil tanggung jawab untuk membangun ekonomi kita berdasarkan Pancasila, membangun ekonomi kerakyatan, mengembalikan kekuasaan itu kepada rakyat. Jadi bagaimana rakyat bisa berkuasa kalau rakyat tidak mau ambil partisipasi di dalam pembangunan ini? Kiranya ini menjadi sebuah dorongan dan motivasi buat kita. Ayo terlibatlah di dalam membangun ekonomi Pancasila. Ayo terlibatlah di dalam membangun ekonomi kerakyatan. Ayo terlibatlah di dalam membangun ekonomi koperasi. Karena saya yakin dan percaya bahwa undang-undang tidak kebetulan menuliskan bahwa bangun usaha yang direkomendasikan oleh Undang-Undang Dasar 45 adalah bentuknya koperasi. Jadi itu yang pertama. Pancasila adalah konsensus nasional, kesepakatan nasional yang seharusnya diterima dari zaman ke zaman. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Pancasila telah teruji oleh zaman. Dari berbagai upaya yang ingin melengsarkannya, ingin menggantinya dengan falsafah yang lainnya. Sekali lagi, Pancasila telah teruji begitu kuat untuk menyatukan bangsa Indonesia bahu-membahu berkali-kali, bukan cuma sekali, berkali-kali. Pancasila sudah coba untuk dirongrong, diganti, dan coba untuk dirombak kembali. Tapi Pancasila tetap saja kokoh sampai dengan hari ini. Bahkan sampai dengan hari ini orang masih tetap belum percaya. Ada juga orang yang terus berpikir bagaimana mengganti ini menjadi dasar negara yang lainnya. Tapi saya mau berkata, dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, negara Indonesia diproklamirkan dan dasar negaranya ditetapkan Pancasila, di mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu merupakan kekuatan inti yang Indonesia miliki, yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lainnya. Sehingga saya yakin mau sampai kapanpun Pancasila akan tetap kokoh berdiri, karena Pancasila akan membawa Indonesia untuk memiliki martabat di mata dunia dan diperhitungkan di mata dunia. Oleh karena itu jangan ragu lagi. Ayo perjuangkan agar Pancasila menjadi dasar negara yang kokoh untuk dapat berdiri buat kita. Sebuah batu, saudara, kan tanpa dengan sengaja kita ambil lalu kita jadikan sebagai pondasi rumah kita, maka batu itu akan tetap teronggok di mana-mana. Tapi begitu kita mengambil tindakan untuk mengangkut batu itu yang kuat, yang kokoh itu, yang tidak akan bisa berubah dengan terjangan badai sekalipun, kita bawa itu, kita jadikan menjadi pondasi bagi rumah kita, maka niscaya rumah itu akan tetap kokoh berdiri dan tahan oleh badai sekalipun. Demikian juga dengan negara kita. Ada batu sekuat Pancasila yang sudah disepakati secara nasional oleh para pendiri negara kita. Ayo kita ambil, ayo kita posisikan Pancasila sebagai dasar negara yang mendasari segala aktivitas kita di negeri ini, agar negeri kita ini menjadi negara yang disebut dalam bahasa Arab baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, negara yang damai, negara yang adil, negara yang makmur, dan seluruhnya bersatu untuk diwujudkan di negara Indonesia. Oleh karena itu saya ingin berkata, segala upaya yang ditujukan untuk mengganti dasar negara Pancasila sudah terbukti sia-sia, sudah terbukti tidak kuat, sudah terbukti lemah. Kenapa? Karena segala upaya itu seperti sedang merongrong perjuangan, dan ada ribuan jiwa yang telah melayang. Mereka cuma tidak meminta apa-apa, tapi mereka cuma tulus berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Sayang, mereka harus mati karena perjuangan ini.
tapi ada yang melanjutkannya, yang berhasil membawa negara ini dalam kemerdekaan, dan mereka memproklamirkan negara ini dan merumuskan dasar negara ini adalah Pancasila. Saya yakin apa yang dirumuskan oleh para pendiri negara kita adalah juga amanat dari para pejuang yang gugur di medan perang, dan mereka merumuskannya sebagai bentuk tanggung jawab mereka atas mereka yang sudah mati. Kenapa kita yang hidup di zaman modern, di zaman merdeka sekarang ini, ada niatan-niatan untuk mengganti Pancasila dari bumi Indonesia? Ayo kita buktikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita akan mampu mengantarkan kita kepada negeri yang makmur, negeri yang adil, negeri yang menjadi idaman semua orang, yang akan dapat dirindukan oleh semua orang untuk dapat tinggal di negeri ini. Yang ketiga sekarang, atau yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara telah lengkap memuat semuanya. Saya akan singgung ini dengan singkat, tapi nanti akan kita bahas itu dengan detail besok. Dengan singkat saya akan singgung kelengkapan Pancasila, di mana Pancasila itu disusun sedemikian rupa mulai dari urutan paling penting, urutan yang paling berkuasa, sampai urutan yang paling di bawahnya. Ketuhanan yang Maha Esa itu ditetapkan sebagai sila pertama dengan sebuah pemikiran bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa di atas segala yang kuasa. Nilai-nilai penerapannya akan kita bahas. Bagaimana ekonomi dibangun berdasarkan sila pertama, saya akan sampaikan itu besok. Saya akan sila-sila berikutnya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia ditempatkan pada unsur yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam sebuah pengertian bahwa setelah Tuhan ada manusia yang dikuasakan di bumi, yang diharapkan menjadi khalifatan fil ard, menjadi khalifah di bumi, menjadi penyelamat bumi, menjadi pelaksana amanah Tuhan di bumi, sehingga diharapkan bumi ini akan tetap aman. Sila ketiga adalah persatuan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak boleh dia harus berkelompok, dia harus berdampak, dia harus bermanfaat buat manusia yang lainnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, dasar pembangunan ekonomi kita, saya yakin dan percaya ekonomi kita akan menjadi ekonomi yang kokoh. Karenanya ikuti terus setiap malam kegiatan belajar bersama kita, karena saya akan membagikan buat kita semuanya bagaimana cara-cara praktis yang harus kita lakukan di dalam membangun ekonomi kita secara pribadi, keluarga, bangsa, dan organisasi, agar ekonomi kita menjadi ekonomi yang kokoh, ekonomi yang tidak gampang goyah, ekonomi yang tidak gampang digoncangkan oleh badai krisis sekalipun. Ini yang bisa saya bagikan buat kita semuanya. Yakinilah bahwa ekonomi kita akan menjadi baik. Kalaupun sekarang gara-gara corona ekonomi kita mengalami pelemahan, mengalami pelambatan, tidak usah berkecil hati. Masih ada kesempatan. Virus corona selesai, kita akan bangun kembali ekonomi kita dengan kekuatan yang lebih powerful, dengan kekuatan yang lebih dahsyat lagi, sehingga kemiskinan di Indonesia dapat kita tanggulangi, kemiskinan di Indonesia dapat kita beri jalan keluarnya. Jadilah bagian dari perjuangan ini, karena perjuangan ini adalah kebutuhanmu. Hasilnya akan kita nikmati bersama sebagai sebuah bangsa dengan ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, ekonomi koperasi terwujud di Indonesia. Doa saya adalah, doa kita semuanya adalah agar kita mampu diberikan kekuatan oleh Yang Kuasa untuk dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kita semuanya, atas kontribusi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.